Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway satu jersey atau jaket untuk satu orang pemenang. Forza Milan. Tua-tua keladi, tendangan ninja di sesi latihan Zlatan Ibrahimovic. Usia boleh mendekati kepala 4, tetapi bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic seakan tak mau berhenti menunjukkan aksi memukaunya di atas lapangan hijau. Selama ini, Ibrahimovic dikenal sebagai pemain yang kerap mencetak gol dengan proses tak biasa. Tak jarang, pemain asal Swedia itu melakukan gerakan akrobatik kala membobol gawang lawan. Hal inilah yang dilakukan dalam sesi latihan Milan baru-baru ini. Ibrahimovic yang berdiri di tiang jauh memutuskan terbang dan mengangkat kakinya menyerupai ninja untuk kemudian menendang bola menjadi gol. Lewat akun media sosial pribadinya, Ibrahimovic pun mengunggah gol sensasional yang ia cetak ini. Tak lupa, ia menyematkan caption singkat bertuliskan ninja. Peluang Erling Haaland gabung AC Milan, mungkinkah? Jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano angkat bicara soal peluang Erling Haaland bergabung dengan AC Milan. Romano menilai peluang Milan pada transfer ini sangat rumit. Erling Haaland menjadi bidikan banyak klub papan atas Eropa. Sebab 1 tahun bermain di Dortmund, Haaland tampil bagus dan mencetak banyak gol di semua kompetisi. AC Milan membutuhkan penyerang baru pada musim 2021-2022. Sebab Zlatan Ibrahimovic berusia uzur dan belum tentu mendapat kontrak lagi musim depan. Milan harus mencari pengganti pemain 39 tahun itu pada musim depan. Salah satu nama yang difavoritkan sebagai pengganti Ibrahimovic adalah Erling Haaland. Namun, apakah Milan punya peluang untuk membeli penyerang berusia 20 tahun tersebut? Bagi Haaland, saya akan bilang bahwa ini adalah situasi yang rumit. Bukan hanya untuk Milan, tapi untuk klub lainnya, kata Romano dikutip dari Sempre Milan. Haaland bahagia di Dortmund. Dia sangat bahagia. Dia berada di sana 1 tahun, dia bermain di Liga Champions, mencetak gol, dia senang dengan proyek yang dibangun klub, sambung Romano. Erling Haaland punya kontrak jangka panjang di Dortmund. Dia tak akan pindah dalam waktu dekat, tapi tidak akan bertahan sangat lama. Romano menilai Haaland mungkin pindah pada Juli 2022 mendatang. Pindah setelah 1 tahun bukan pilihan cerdas baginya. Dia juga punya klausul 75 juta euro pada 2022 yang bisa menghasilkan uang baginya dan agennya, katanya. Saat ini, saya pikir sangat sulit bagi Milan untuk membeli Haaland musim panas, tapi bukan hanya Milan, tapi klub lain. Jika ingin Haaland, setiap klub harus bayar 100 juta euro. Ini sangat rumit, kata Romano. €30 juta. Mungkinkah AC Milan membeli Fikayo Tomori secara permanen? AC Milan telah mendapatkan jasa Fikayo Tomori dari Chelsea dengan status pinjaman. Namun, apakah mungkin Milan membeli pemain 23 tahun tersebut secara permanen pada musim depan? Tomori telah menjalani debut untuk Milan. Dia dinilai tampil bagus saat Milan kalah dari Inter Milan. Tomori lalu bermain solid ketika Milan meraih kemenangan 2-1 atas Bologna pada laga akhir pekan lalu. AC Milan sejak awal membutuhkan jasa bek tengah baru. Transfer Tomori pun menjadi solusi bagi Milan. Namun, apakah Milan akan membeli Tomori dari Chelsea secara permanen? Kami akan melihat apakah mereka bakal merekrut Tomori, akan mengembalikannya ke Chelsea dan mencari bek tengah lain, kata Fabrizio Romano dikutip dari Sempre Milan.
Tomori adalah pemain yang menarik. Dia memainkan laga yang bagus melawan Inter Milan. Dia adalah bek tengah yang berbeda, cepat dan agresif, sambung jurnalis spesialis bursa transfer tersebut. Tapi 30 juta euro terlalu mahal, itu bukan angka yang murah, tegas Romano. Chelsea sendiri belum pasti akan melepas Fikayo Tomori, sebab The Blues berada di tangan pelatih baru yang mungkin mengubah rencana klub pada Tomori. Apalagi Thiago Silva sudah tidak lagi muda dan Tomori bisa jadi pengganti. Namun menurut Romano, harga jual Tomori yang mahal menjadi kendala utama bagi Milan. Milan akan mengambil keputusan di akhir musim. Ricky Massara sangat mencintai sang pemain. Pasti mereka akan mencarinya jika dia menunjukkan performa apiknya, ucap Romano. Douglas Costa versus Florian Thauvin, mana winger paling ganas untuk AC Milan? Douglas Costa versus Florian Thauvin, mana gelandang sayap Eropa yang paling pas untuk memperkuat AC Milan di bursa transfer musim dingin 2021? Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga Italia. Raksasa Serie A AC Milan kabarnya ingin mendaratkan penyerang sayap Bayern Munchen di penghujung jendela transfer musim dingin. Melansir dari Tuttosport, AC Milan kabarnya tengah serius mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang sayap Juventus Douglas Costa. Hal ini diambil lantaran klub peminjam Costa, Bayern Munchen, tak berniat mempermanenkan status Douglas Costa. AC Milan merasa mantan winger Shakhtar Donetsk itu bisa menjadi solusi sayap kanan Rossoneri. Meski begitu, Douglas Costa bukanlah pilihan satu-satunya di bursa transfer. Musim dingin ini, AC Milan juga berminat mendatangkan penyerang sayap Olympique de Marseille Florian Thauvin. Salah satu penyerang sayap terbaik Prancis itu belum juga membahas kontrak baru dengan klubnya. Kedatangan Douglas Costa ataupun Florian Thauvin dipastikan akan sangat berguna untuk AC Milan. Keduanya diplot untuk mengisi pos penyerang sayap Milan yang saat ini masih belum maksimal. Namun, baik Costa maupun Thauvin memiliki kelebihan dan kekurangan yang sendiri untuk Milan. Di antara kedua pemain itu, mana yang kira-kira lebih gacor bagi AC Milan? Sebagai seorang penyerang sayap, Costa tergolong pemain yang versatile alias serba bisa. Ia bisa diturunkan baik sebagai sayap kanan maupun sayap kiri. Bahkan, ia juga bisa ditarik lebih mundur ke belakang sebagai gelandang kiri atau kanan. Hal ini tentu bisa menguntungkan AC Milan yang begitu menitik beratkan serangan dari sisi sayap dalam formasi 4-2-3-1. Untuk saat ini, Douglas Costa bisa menjadi pilihan masuk akal untuk mengatasi masalah di sayap kanan Milan. Douglas Costa memiliki kelebihan dalam hal mendribel bola serta memberikan umpan-umpan kunci. Maka tak heran jika di masa jayanya ia adalah salah satu raja assist Eropa. Sementara itu, nasib baik lebih dimiliki oleh Florian Thauvin. Seperti diketahui, nama Florian Thauvin sudah menggebrak Eropa di masa mudanya ketika tampil impresif bersama Marseille di usia 20 tahunan. Sebagai pemain sayap, ia memiliki kecepatan dan insting mencetak gol tinggi. Penampilan gemilangnya mulai tercium pada musim 2016-2017. Ketika itu, ia sanggup mencetak 15 gol dan 13 assist untuk Olympique de Marseille. Sayang, pada musim 2019-20, ia melewatkan sepanjang musim akibat cedera artroskopi. Namun, di musim 2020-2021 ini, Florian Thauvin telah comeback. Melihat profil Thauvin, AC Milan pun patut bergirang hati, sebab ia adalah salah satu pemain yang cocok dengan kebutuhan AC Milan, yakni penyerang sayap yang bisa memberikan assist dan mencetak gol. Inilah kelebihan yang dimiliki Florian Thauvin ketimbang Douglas Costa. Saat ini, skuad asal Stefano Pioli mantap menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan kekuatan lini sayap. Jika jadi bergabung, maka Thauvin bakal menempati posisi sayap kanan yang biasa diisi oleh Selemakers atau Castillejo. Jika bicara kebutuhan tim, sebetulnya Florian Thauvin masih lebih sempurna untuk AC Milan.
Sebagai klub yang mengandalkan serangan dari sisi sayap, Milan tentu membutuhkan winger yang jago dalam memberikan assist dan juga mencetak gol.